Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah haji kloter 45 wilayah Tangerang Selatan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, dan juga para jamaah haji lainnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi kita keberkahan, keindahan, kebahagiaan, sehingga mudah kita meraih haji mabrur. Ibadah haji umumnya terdiri dari dua amaliyah. Yang pertama adalah amaliyah zohir, dan yang kedua adalah amaliyah batin. Amaliyah zohir, ulama sering menyebut sebagai syariah haji, dan amaliyah batin, ulama sering menyebut dengan maqasidul haji. Apa itu amaliyah zohir haji? Amaliyah zohir itu seperti rukun haji, wajib haji, dan sunnah-sunnah haji. Mulai dari niat, tawaf, sa'i, wukuf, dan juga wajib haji lainnya, seperti mabit di Muzdalifah, di Mina, dan seterusnya. Itu masuk ke dalam kategori amaliyah zohir. Sedangkan amaliyah batin, yaitu ruh haji itu sendiri. Untuk memudahkan memahami pembahasan ini, mungkin saya mengambil contoh yang sering populer, yaitu tentang sholat. Kan ada jamaah yang suka bertanya begini, Ustadz, apa hukumnya orang yang sholat, rukunnya dia tunaikan, wajibnya dia tunaikan, sunnahnya dia tunaikan? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim bisara'id maksusah. Mulai dari takbir sampai salam, gerakannya, amaliyahnya lengkap sesuai tuntunan fikih. Namun, ketika dia sholat, dia ingat seluruh yang ada di dunia ini. Dia ingat makanan, dia ingat minuman, dia ingat kendaraan, dia ingat jemuran, dia ingat apapun yang sering dia kerjakan. Hukumnya gimana? Maka kita bisa menjawab secara fikih, sah sholatnya. Meskipun ketika sholat, pikirannya keliling dunia. Namun ada yang hilang dari orang itu. Apa itu? Ruh sholat. Apa ruh sholatnya? Khusyuk. Kalau seandainya jasad kehilangan ruh, gimana kira-kira para jamaah? Sama. Orang yang sholat enggak khusyuk, sulit untuk mendapatkan tanha anil fahsya iwal munkar. Salat yang bisa mencegah perbuatan dari perbuatan yang keji dan mungkar. Karenanya kita kan sering kita salat 5 waktu. Kita laksanain rukun sama amaliyah lainnya. Tapi kadang-kadang kita masih melakukan amaliyah-amaliyah di luar salat itu, bohong, dengki dan seterusnya. Boleh jadi karena kita saat salat kehilangan ruh salat itu, yaitu khusyuk. Kembali kepada haji. Walaupun kita menunaikan semua rukunnya, semua wajibnya, semua sunnah haji, apabila ruh haji tidak kita laksanakan, khawatir kita tidak mendapatkan haji yang mabrur. Pertanyaannya adalah, Ustadz, emang ruh haji apa sih? Ulama yang menggeluti maqasidul haji menyebutkan banyak ruh haji. Dalam kesempatan ini saya ingin menyebutkan satu saja. Apa itu? Rasulullah SAW bersabda, "Innama ju'ilat tawafu bil bait wa bainas safa wal marwati wa ramyul jimar li iqamati dzikrillah. Fa idza afattum min arafat fadkurullah. Summa afidu min haitsu afadun nas wastaghfirullah. Fa idza qadaitum manasikakum fadkurullah." Jamaah sudah bisa mengambil kesimpulan. Apa itu ruh haji? Betul, zikrullah. Karenanya dalam kesempatan ini, saya sebagai pembimbing ibadah mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada para jamaah
Jangan tinggalkan zikir saat menunaikan ibadah haji. Jangan tinggalkan zikir ketika kita di tanah suci, Makkah maupun Madinah. Ketika kita menghadirkan zikrullah, zikir ke Allah, ingat ke Allah. Para istri yang janjian sama suami di belakang Masjid Nabawi, di jam sekian, di menit sekian, dan suami terlambat, tidak akan marah. Karena apa? Sambil menunggu zikir. Para karam dan juga pembimbing ibadah ketua kloter ketika melihat jamaah yang subhanallah menggemaskan, tidak akan marah. Karena apa? Hatinya zikrullah. Sesama satu kamar, jamaah satu sama lain. Ada kebiasaan teman jamaahnya yang tidak sesuai dengan hatinya. Tidak akan kesal memakluminya. Karena apa? Di hatinya zikrullah. Karena memang kita adalah duyufur rahman. Kita adalah tamu-tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengundang kita berkunjung ke Baitullah. Untuk apa? Untuk zikrullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Terikat antara hati kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan ikatan yang agung. Melalui zikrullah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Udah, kita niatin deh. Kalau kita di tanah suci Makkah Madinah, banyakin zikir. Bagus beli oleh-oleh tasbih untuk keluarga kita di Indonesia. Tapi jangan lupa beli juga tasbih untuk kita zikir di tanah suci. Untuk pribadi kita. Jangan ngumpulin tasbih untuk bawa ke Indonesia, tapi kita lupa menggunakan tasbih zikir di tanah suci. Subhanallah. Kalau seandainya kita menghadirkan zikrullah ketika kita menunaikan ibadah haji, yakinilah mudah bagi kita untuk meraih haji yang mabrur, mudah bagi kita untuk mengundang kasih sayang Allah, mengampuni dosa-dosa kita, membersihkan dosa-dosa kita, seperti bayi yang baru dilahirkan. Demikian para jamaah, semoga kalimat yang singkat ini bermanfaat untuk kita, jaga kesehatan, dan juga terus berzikir kepada Allah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.